Lagi rame nih, kemarin Jokowi sowan ke Sultan, katanya Sultan pakai batik geringsing. Dan kalian tahu apa itu artinya batik geringsing? Itu batik geringsing merupakan batik tolak bala. Kalau kita search di Google, penggunaan batik geringsing ini adalah sebagai doa atau harapan agar terhindar dari pengaruh buruk. Seru juga ini, gimana kalau menurut kalian? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas Pak D Jokowi ya guys ya, yang dimana kemarin sowan ke Sultan Hamengkubuwono X. Rame guys, karena katanya Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 memakai batik geringsing katanya guys ya. Yang dikira itu adalah baju tolak bala. Ini anak wabah sama anak banteng jadi mendadak jadi ahli batik guys. Saking bingungnya mau apa ini ya, karena A, B, C, D sudah terbantahkan, ada saja guys ya, sekarang ke batik guys. Padahal itu kan sudah diklarifikasi oleh Detik dari Jogja kalau nggak salah ya, media Jogja guys ya, kalau Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu bukan memakai batik geringsing, akan tetapi memakai batik khas Kalimantan. Cuman satu orang bikin hoax langsung nyebar satu Indonesia guys. Wow, gara-gara Pak Jokowi. Kurang keren apa Pak Jokowi coba? Ini beritanya. Ada satu orang yang bikin postingan bilang bahwa motif batik yang dipakai oleh Sultan Jogja adalah motif batik geringsing. Dan dari satu orang itu, satu Indonesia percaya. Dan akhirnya menjadikan hal ini jadi bahan hujat-hujatan mantan presiden. Hanya karena satu orang loh ngomong bahwa motif batik yang dipakai Sultan Jogja itu adalah motif batik geringsing. Pertanyaannya, apakah benar yang dipakai oleh Sultan Jogja itu adalah batik geringsing? Nah, itu. Atau tidak? Ini kemarin rame banget karena katanya Pak Jokowi ya bertemu dengan Pak Sultan Hamengkubuwono itu, diisukan bahwa Pak Sultan Hamengkubuwono ini menggunakan batik geringsing yang artinya itu penolak bala lah gitu kurang lebihnya. Padahal nih setelah diklarifikasi oleh abdi dalam itu bukan batik tapi khas Kalimantan katanya. Ini ya, orang-orang seperti netizen yang gak suka dengan Jokowi memang akan mencari celah untuk membuat narasi baru. Seperti halnya ini, permasalahan baju saja menurut mereka menjadi topik hangat untuk diperbincangkan gitu loh. Padahal gak penting-penting juga ya. Ini mungkin kalau misalkan gak nemu, oh ini kayaknya batik geringsing, mungkin mereka akan cari gitu ya, untuk melihat mimik mukanya, gerak tangannya Pak Sultan gitu kan, cara berjalannya. Mungkin kalau misalkan gak menemukan seperti tidak menyukai, mereka akan mencari asistennya mungkin di situ yang bisa dijadikan bahan untuk narasi baru nih buat. Ya kayak gitulah mereka. Heboh nih, heboh, gorengan anyar 16 sama 25% ini kenapa ya? Kalau ada yang menyangkut beliau ini ya, selalu semangat menghujat gitu ya Allah. Sakit hati itu bisa membuat orang jadi sakit jiwa kayaknya ya. Pak Jokowi pakai batik naga Dersono loh ini ya. Terus Pak Sultan Hamengkubuwono ini pakai batik geringsing katanya. Padahal itu bukan batik geringsing. Makanya itu sebelum apa-apa itu dicari tahu dulu itu loh. Itu kan batik sasirangan dari suku Banjar Kalimantan. Kok bisa-bisanya jadi batik geringsing gitu loh. Udah salah masih digoreng-goreng ngalor ngidul gitu.
Itulah ya guys ya, kecerdasan mereka guys ya. Saking cerdasnya guys, saya juga kewalahan guys. Nah, udah salah tapi bengok-bengok lagi gak diizin ya. Heran aku. Ngomong aja mbak, ngomong aja. Boleh, tolol boleh, tapi goblok jangan. Pak Jokowi ketemu Ngarso Dalem. Rabu 15 Januari kemarin Pak Jokowi menemui Ngarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Keraton Kilen, Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jawa Tengah. Banyak tafsir dan spekulasi tentang pertemuan itu. Tafsir dan spekulasi beragam, tentu saja sesuai dengan persepsi kelompok masing-masing. Yang nyinyir dan sinis sama Jokowi bilang Jokowi cari-cari dukungan karena Prabowo disinyalir merapat dengan Megawati, atau Jokowi makin terjepit dan nggak punya sekutu lalu mau cari sekutu baru. Atau ada yang bilang Jokowi mau merapat ke Golkar dan melakukan konsolidasi dengan Kanjeng Sultan yang memang adalah salah satu tokoh Golkar. Saya memilih untuk menafsir secara sederhana dan objektif saja, bukan dengan referensi politik, hanya membaca hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Pak Jokowi sowan Kanjeng Sultan dengan penampilan rapi dan formal. Tidak santai seperti dalam kunjungan-kunjungan di beberapa tempat belakangan ini. Begitupun Kanjeng Sultan juga tampak mengenakan busana formal. Tidak santai seperti saat dikunjungi budayawan Jogja, Budet Kertarjasa dan teman-temannya beberapa saat lalu. Ini menggambarkan bahwa pertemuan mereka itu dilakukan untuk sesuatu yang sifatnya formal dan penting. Dengan melihat bahwa pertemuan ini juga bersifat pertemuan empat mata, hanya antara Pak Jokowi dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 saja, maka kesan wigati atau penting semakin terlihat. Usai pertemuan, Kanjeng Sultan yang tampak serius enggan banyak berkomentar pada wartawan, selain hanya menyebut pertemuan itu sebagai sebuah silaturahmi. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan dengan Pak Jokowi memang cukup penting. Seperti ada beberapa hal yang sedang dipikirkan oleh Ngarso Dalem usai pertemuan itu. Meski kurang lebih memberi respon yang sama, tapi Pak Jokowi tampaknya lebih santai ketika ditanya wartawan tentang tujuan dan hasil pertemuan dengan Raja Jogja itu. Menyusul setelah pertemuan itu ada berita yang merinci poin-poin yang semuanya tampak normatif, dari mulai soal pendidikan hingga pariwisata. Tapi apa iya itu yang sebenarnya dibicarakan? Kebanyakan dari kita pasti kepo, apalagi buat mereka yang memang lagi rajin cari-cari kekurangan dan kesalahan Pak Jokowi. Saya tidak akan membuat spekulasi, tapi dari pemahaman saya, apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan menemui Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu adalah salah satu manuver untuk menjaga stabilitas nasional. Berpenampilan formal dan rapi adalah bentuk penghormatan Pak Jokowi ketika menghadap Sultan. Dan cara Sultan menyambut dengan penampilan yang sama juga menunjukkan bahwa beliau menghormati tamu yang akan berkunjung itu. Di luar konteks jabatan dan hierarki, pertemuan ini tampak equal atau sejajar. Jadi menurut saya, anggapan Jokowi ketemu Ngarso Dalem itu untuk minta dukungan atau cari sekutu sepertinya tidak ya. Penampilan, gestur, dan ekspresi Pak Jokowi tidak seperti orang terdesak atau butuh banget ketemu. Justru Ngarso Dalem yang terlihat serius setelah pertemuan, karena mungkin memikirkan sesuatu yang lumayan penting. Mengingat Pak Jokowi itu irit omongan dan cukup substansial, maka menemui Ngarso Dalem pasti untuk membicarakan hal yang penting saja. Bisa berupa penjelasan, bisa berupa tukar pikiran, bisa upaya membangun kesepakatan, tapi bisa juga sebuah himbauan atau peringatan. Dan tentu saja itu pastinya penting. Kalau tidak penting, ngapain Pak Jokowi sowan Ngarso Dalem? Jadi daripada berimajinasi liar dan mungkin malah bikin blunder sendiri, mending kita mikir yang enteng-enteng saja. Habis ketemuan, Pak Jokowi lebih santai. Sultan yang kelihatan serius. Kira-kira kenapa? Jokowi dipagari rakyat.
Cerita soal Pak Jokowi itu seperti tidak pernah tamat. Betul nih. Makin hari makin berharga untuk diceritakan dan dibicarakan. Sudah bukan presiden, sudah bukan anggota elit partai, sudah jadi masyarakat biasa, tapi predikat orang nomor 1 di Indonesia sepertinya enggan lepas dari sosoknya. Jarang loh ada presiden yang sudah purna tugas tapi tetap populer dan bahkan bisa menjadi lebih populer lagi dari sebelumnya. Presiden Jokowi itu benar-benar rare dan one of a kind. Bukan jarang ya, tapi tidak ada mantan presiden yang seperti Pak Jokowi. Fakta. Ya. Yang cinta ya semakin cinta, yang setengah cinta jadi seutuhnya cinta, dan yang benci ya semakin benci. Gimana nggak makin benci? Wong yang dibenci makin dicintai banyak orang. Banyak yang heran. Pak Jokowi itu pakai ilmu apa? Pakai amalan apa? Kok sampai dicintai begitu banyak orang? Saya pernah membahas di VT saya dulu. Ilmunya Pak Jokowi itu ilmu selamat. Kemana-mana selalu selamat dan bisa memiliki kelebihan seperti sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji, digdaya tanpa srana, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Gimana laku ilmu selamat yang bisa membuat orang menjadi seperti itu? Laku selamat itu gampang, tapi yo susah. Yaitu selalu berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Lah sekarang, kalau orang selalu berbuat baik dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun, siapa yang mau musuhin, siapa yang mau nyelakain, ya pasti selalu selamat kan? Betul. Loh, itu. Jadi bukan hanya itu. Kalau buat orang lain, fitnah, hujatan, caci maki, sumpah serapah itu terasa menyakitkan. Tapi buat Pak Jokowi dan keluarganya, semua itu malah jadi vitamin yang semakin menjadikan diri mereka kuat. Hal buruk dan negatif yang tidak henti-hentinya dilemparkan sudah jadi vaksin yang menguatkan. Fakta seputar Pak Jokowi itu memang luar biasa dan selalu jadi fenomena. Selain tidak kenal takut menghadapi apa saja, beliau juga punya banyak cerita yang mengagumkan. Misalnya ketika Pak Jokowi sekeluarga mendapat kehormatan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Bu Iriana, istri Pak Jokowi, jadi perempuan kedua yang pernah diizinkan masuk Ka'bah. Bayangin, padahal di dunia ini ada berapa miliar wanita coba. Orang seperti ini kok masih ada yang berani merendahkan. Kan lucu. Orang setinggi itu terus-menerus direndahkan sama orang-orang yang levelnya masih jauh di bawahnya. Yang nyela beliau sebagai presiden memang pernah jadi presiden. Yang nyela beliau nggak baik memangnya lebih baik. Yang nyela beliau goblok memangnya lebih pinter. Enggak kan? Jadi mikir. Sampai sudah turun jabatan beliau masih dihina-hina, diancam-ancam. Tapi coba lihat, berapa yang menghina, berapa yang mengancam. Lalu lihat, berapa yang setiap hari datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru tanah air untuk berkunjung ke rumahnya. Meluapkan rasa rindu, cinta, dan kebanggaan mereka. Banyak, sangat banyak. Tuhan seperti ingin menunjukkan kepada kita semua, semakin banyak serangan kebencian yang ditunjukkan kepadanya, semakin banyak pula rakyat yang datang untuk memagarinya. Tuhan tidak mengirimkan malaikat-malaikat seperti cerita dalam kitab, tapi Tuhan mengirimkan rakyat yang rasa cintanya begitu kuat, yang akan sanggup menghalau berbagai hal yang mudarat. Jokowi tidak pernah minta dikasihani. Jokowi tidak pernah minta dilindungi. Jokowi bahkan tidak pernah minta dihormati. Tapi dengan cinta dan sukarela rakyat datang dan memagari. Memagari beliau dengan cinta mereka, memagari beliau dengan kebaikan mereka, dan memagari beliau dengan rasa sukacita. Maka tuduhlah, fitnahlah, seranglah Presiden Jokowi sesuka hati.
kita santai dan tenang saja. Karena ada Tuhan dan rakyat yang memagari. Semoga bermanfaat. Betul itu ya, 100% betul. Woi, anak wabah, anak banteng. dengerin tuh. Dirungokna, kupingnya kayak dicumbel, dikorek terus dirungokna. Aduh, masalah baju guys. Baju saja dipermasalahkan. Saking bingungnya nggak ada bahan ya guys ya. Mau apa? Wah ini pas kebetulan pakai baju yang sama persis kayak Gringsing ya guys. Dipermasalahkan. Bahkan nanti kalau Pak Jokowi lagi pipis, lagi ke belakang pun bisa jadi masalah juga. Aduh, dan ini gimana guys? Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.